Shalom. Tuhan baik, amin. Yang benar. Tuhan baik, amin. Kalau ada orang bawa benda tajam ditusuk kita, itu baik atau jahat? Jawab dong. Kalau ada orang bawa benda tajam ditusuk kita, itu baik atau jahat? Itu bisa baik, bisa jahat gitu dong. Kalau Anda bilang jahat, itu berarti sentrisnya si ego, sentrisnya Anda. Dangkal sekali Anda bilang orang menusuk kita dengan benda tajam itu jahat. Bisa jahat kalau orang itu merampok. Tapi bisa baik kalau ada orang bawa benda tajam namanya dokter, nyambung gak sih? Anda maunya disuntik dengan jarum tumpul atau tajam? Tajam lah, tumpul nyiksa loh. Begitu disuntik sakit gak? Ada gak alasan Anda maki-maki dokter? Gak ada kan? Malah Anda bilang apa? Terima kasih dok. Dan Anda bayar lagi dia. Katakan amin. Tepuk tangan. Iya. Sulit sekali orang Kristen berubah, kata Tuhan melalui Rasul Paulus. Kenapa? Berubah itu melalui apa? Pembaharuan budi. Di mana terletak paradigma, mindset dan tata nilai. Tanpa itu orang Kristen biarpun dia sarjana teologi, master teologi, dokter teologi, bisa berubah luarnya dalamnya kagak. Nyambung gak? Halo, nyambung gak? Mana orang lebih mudah tidak terlambat? Ke gereja atau ke bandara? Jawab dong. Jangan ada dusta di antara kita lah. Pesawat Anda ke Singapura jam 10 pagi. Sampai bandara jam berapa? Ibadah Anda jam 10 pagi sampai gereja jam berapa? Kan beda kan? Ujung-ujungnya duit juga kan? Kenapa kau nggak terlambat ke bandara? Kalau terlambat Pak Pendeta, hangus tiketnya. Ya duit kan? Kenapa lu terlambat di gereja? Kalau terlambat di gereja Pak Pendeta, udah lewat kolektornya. Kan gitu ya? Tolong tersinggung lah. Siapa suruh nang saya khotbah? Kadangkala orang ke gereja itu minta Tuhan beribadah sama dia. Ini rusak. Nyambung gak? Ibadah yang sejati bicara menerima atau memberi? Jangan bohong loh. Iya, memberi. Malah lebih dari memberi. Apa? Berkorban. Apa itu? Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Puncaknya, berkenan gak kita di hadapan Allah? Sebab itu ibadah sejati. Tapi jujur Bapak Ibu jemaat sekalian, banyak gak gereja-gereja menekankan datanglah ke gereja, yang sakit sembuh, yang gak punya anak dapat anak, yang gak punya jodoh dapat jodoh, yang gak punya pekerjaan dapat pekerjaan, anakmu jadi cerdas dan pintar, dan engkau diberkati sangat berlimpah. Banyak gak gereja menekankan itu? Jawab dong. Banyak. Atau ketawa, Anda mengandung kepedihan, susah. Anda ke gereja sakitmu sembuh gak penting. Anda ke gereja bohong lu sembuh penting. Karena sakit sembuh itu berkenan di depan Anda. Gak di Tuhan, berkenan di depan Anda. Tapi kalau Anda bertobat, itu berkenan di mata Tuhan. Katakan amin. Tepuk tangan yang keras. Apa setelah tepuk tangan? Bertobat. Karena gak ada rohaninya tepuk tangan. Ini penting. Makanya bersyukurlah Anda sebelum meninggal dengar khotbah hari ini. Supaya kalau tahun depan meninggal agak beres hidup Anda. Tuh, ketawa ada unsur melawan. Ya, kita buka Alkitab kita dari ayat yang sangat terkenal. Lukas pasal 11 ayat 27 sampai 28. Ini ayat sangat terkenal. Sayang saking terkenalnya banyak orang gak ngerti. Lukas pasal 11 ayat 27 sampai 28. Kalau sudah dapat, saya baca ayat 27, Anda baca ayat 28. Katakan amin. Di bawah judul perikop tentang apa? Siapa yang berbahagia? Kesimpulan dari segala hidup ini, kita bahagia atau enggak? Bukan kita kaya apa enggak,
Bukan kita sembuh atau enggak, kita bahagia atau tidak. Saya mulai ketika Yesus masih berbicara. Berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau. Lanjut. Tetapi Yesus berkata, yang berbahagia ialah mereka yang sakitnya sembuh, bukan. Mereka yang nggak punya pekerjaan dapat pekerjaan, bukan. Mereka yang nggak punya anak dapat anak, bukan. Mereka yang naik jabatannya, bukan. Mereka yang keinginannya dikabulkan, bukan. Tapi mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang apa arti memeliharanya? Kata memelihara diwakili dua kata kerja. Berapa kata kerja? Apa itu? Merenungkannya siang dan malam dan melakukannya. Firman Tuhan tidak pernah terpelihara dalam hidup kita kalau kita malas baca Alkitab. Yang malas baca Alkitab tolong tersinggung. Gak pernah firman Tuhan terpelihara dalam hidup kita kalau kita malas baca Alkitab. Bahkan tidak otomatis firman Tuhan terpelihara dalam hidup kita kalau kita rajin baca Alkitab, tapi tidak kita follow up dengan merenungkannya siang malam. Bahkan kita tidak pernah berbahagia kalau kita membaca firman Tuhan dengan disiplin, merenungkannya siang dan malam, tapi nggak melakukannya. Anda pasti bisa melakukan firman Tuhan kalau ada sinergi, disiplin baca firman Tuhan dan merenungkannya siang malam. Hanya sinergi dua kata kerja itu baru kita bisa menjadi pelaku firman Tuhan. Ini penting sekali. Makanya jangan mau meninggal sebelum menikmati kebenaran ini. Terlalu kita hina hadirat Allah, Allah Immanuel, kalau pada akhirnya kita nggak pelaku firman. Terlalu rendah derajat kehadiran Tuhan dalam hidup kita kalau kita akhirnya nggak jadi pelaku firman. Kenapa khotbah begini jarang? Amin, jarang. Tapi dia melotot sambil mikir kenapa pendeta gini yang diundang ya. Lain kali jangan undang saya, undang aja pengkhotbah yang enak-enak khotbahnya supaya enak lu masuk nerakanya. Ini penting sekali. Halo, sakitmu sembuh gak penting. Keinginanmu dikabulkan atau dikabulkan penting. Kehendak Tuhan kita lakukan itu penting. Nah mulai ada beberapa amin. Mulai kita supaya sehat penggalian kita mulai dari konteks. Mulai dari apa? Konteks. Lukas pasal berapa yang kita baca ini? 11. Lukas ada berapa pasal? Ya nyontek dong. Lukas ada berapa pasal? Belum pada makan ya? Lukas ada berapa pasal? Yang nyontek ayo dong berapa? Maksud saya begini adalah udah ada setengah perjalanan Yesus sudah memuridkan murid-muridnya. Udah ada setengah perjalanan. Maka Yesus mulai mengajar lebih spesifik lagi supaya murid-murid Yesus tidak gagal fokus. Saudara yang kekasih, beda cara belajar konsep Yunani dengan Ibrani. Yunani sekarang dipakai lebih banyak di ruang kelas. Ibrani lebih banyak di lapangan. Dan semua kejadian-kejadian yang dilakukan Yesus bagian pemuridan bagi murid-muridnya. Konteks kebenaran ini saat itu Yesus difitnah begitu kejam dan keji. Tuhan yang jadi manusia mengajarkan kebenaran, difitnah kerasukan Beelzebul. Itu perikop sebelumnya. Difitnah kerasukan Beelzebul. Keji banget bukan?
Dia Tuhan yang suci, mulia, tak terbatas, memberikan diri dia seperti penciptanya, terbatas, yang bisa kemungkinan jatuh dalam dosa, dibilang kerasukan Beelzebul. Tapi respon Yesus bagus sekali. Halo, reaksinya tidak marah. Kalau saya Tuhan mungkin saya bilang petir sambar nih orang biar gosong. Masa gua Tuhan dibilang kerasukan Beelzebul? Tapi Tuhan smart sekali menjelaskan sedemikian rupa. Makanya Bapak Ibu lihat rohani orang bukan waktu khotbah. Halo, gampang sekali rohani waktu khotbah. Lihat rohani orang bukan waktu penyembahan. Jangan. Orang penipu, orang pemarah kalau menyembah mukanya semuanya rohani. Dan pura-pura gak nyambung. Jangan lihat orang menyembah terharu-terharu. Kalau kelakuanmu tetap mengharukan, tetap aja gak ada menyembah di situ. Saya gembala jemaat satu jemaat di Pondok Indah. Ada singer saya menyembah gemetar-gemetar. Tapi pulang gak ragu naik motor lawan arah, orang lain gemetar sama dia. Ini kan kesurupan. Ini ketawa nyambung gak sih? Nyambung gak? Nyambung lah, orang Anda yang saya maksud. Jadi Anda kira menyembah gemetar-gemetar bahasa roh ukuran rohani? Kagak. Jangan gagal fokus lah. Lihat rohani orang, dia pelaku firman atau enggak? Terutama di reaksi. Ulangi di mana? Iya. Baca Alkitab tiap hari itu aksi atau reaksi? Aksi. Doa puasa aksi atau reaksi? Mendoakan orang sakit sembuh, aksi atau reaksi? Bukan di situ ukuran rohani orang, di reaksi. Balaslah kejahatan dengan reaksi. Jangan bohong loh. Jika ditampar pipi kiri, kasih tangan kiri nangkis, masukkan tangan kanan. Kan gitu, jangan pura-pura lah. Makanya saya bilang, kalau Anda mau lihat rohani saya, tinggal di rumah saya 6 bulan. Lihat sehari, ketika istri saya kurang hemat berkata-kata, tahu kurang hemat, boros. Bagaimana reaksi saya? Itu orang rohani. Jangan pernah kagum khotbah bagus. Jangan. Agim juga khotbahnya bagus. Jangan lihat nyanyian bagus, nyanyiannya keren dan sebagainya, lagu rohani. Jangan. Reaksi. Itu perbedaan signifikan Kristen dengan agama lain. Karena di luar Kristus, orang dimensi rohaninya di aksi, bukan di reaksi. Makanya agama apapun selalu memfasilitasi ilmu bela diri. Cari aja agama apapun. Kristen tidak boleh ilmu bela diri biar kalian tahu. Karena Kristen berbeda. Dia nggak boleh bela diri. Yang boleh sangkal diri. Jangan pura-pura nyambung. Sangkal diri. Mana ada ilmu bela diri jika ditampar pipi kiri kasih pipi kanan. Itu konyol itu dalam konsep bela diri. Itu konyol itu kalau dalam konsep bela diri. Tapi sangkal diri. Makanya disimpulkan di reaksi. Di luar Kristen aksinya keren, reaksinya nol. Nyambung gak sih? Pernah nonton sinetron Sidul gak? Si Sidul, anak Betawi asli. Kerjaannya apa? Sembahyang dan ngaji. Itu aksi atau reaksi? Aksi, objektif, positif atau negatif? Positif, kerjanya sembahyang ngaji. Bukan kayak lo bohong melulu kerjanya. Bukan kayak orang Batak ada nyopet. Kerjaannya semangat objektif positif. Tapi dalam reaksi nol. Karena kalimat berikutnya apa? Tapi jangan bikin dia sakit hati. Lanjut. Dia beri sekali. Orang bisa mati. Itu dia. Jangan pura-pura gak nyambung lah. Dan itu dianggap ibadah.
Makanya lihat rohani bapak-bapak di sini ketika lagi dimaki istrinya, reaksi lu gimana? Atau ibu di sini ketika dimaki oleh ensonya. Tahu enso nggak ya? Bukan soang, enso, ipar. Ngai punya istri orang Chinese Toto. Mertua saya dari Cungko. Pak Me. Saya orang Batak dipanggil Icong. Iya, Icong ah. Kadang-kadang yang manggil Kucong. Nggak ada yang manggil Pocong. Kayaknya lu demen amat lo. Gak usah ketawa lo, bertobat lo. Reaksi, ulangnya apa? Ya, Yesus difitnah begitu keji, kerasukan roh jahat, kan kebangetan. Justru orang yang memfitnah inilah sedang kerasukan roh jahat. Tapi Yesus smart sekali, dia ajarin artinya apa itu orang yang kerasukan atau enggak. Dijelaskan bagaimana kebenaran. Sampai Lukas 11 ayat 24-26. Sebelum perikop yang kita baca. Dia jelaskan ayat 24. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus, mencari perhatian. Dan karena ia tidak mendapatnya, ia berkata aku kembali. Dijelaskan sampai ayat 26. Lalu ia keluar. Dijelaskan begitu sabar. Sampai-sampai ada seorang ibu melihat pemuda sederhana namanya Yesus begitu smart menyikapi hal yang keji, gak tahan dia. Ayat 27 operator. Maka apa kalimat pertama? Ketika Yesus masih berbicara. Konteksnya masih berbicara. Seorang ibu nggak tahan, berserulah ia. Kalau berseru di sini, teriak atau setengah suara? Teriak. Spontan atau diatur? Spontan. Berseru seorang wanita, perempuan dari antara orang banyak. Apa katanya? Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau. Itu kalimat yang bagus sekali. Mari kita samakan persepsi. Kebahagiaan yang paling mulia tanpa Tuhan, kebahagiaan seorang ibu. Nyambung. Sampai ada lagu umum, bukan lagu rohani, lagu umum lebih rohani daripada lagu-lagu rohani sekarang. Karena kebanyakan lagu-lagu rohani sekarang fokusnya menyenangkan manusia. Sedih rasanya. Lagu umum ini bagus sekali. Apa itu? Tentang seorang ibu. Apa itu? Kasih ibu, lanjut. Kepada beta, lanjut. Tak terhingga kadang-kadang. Apa? Oh, sepanjang masa, lanjut. Hanya memberi, tak harap kembali, bagai sang surya. Iya, tepuk tangan untuk ibu-ibu. Itu lagu rohani atau lagu umum? Bagus sekali. Sementara di gereja diajarkan pembodohan secara TSM. Tahu TSM? Terstruktur, sistematis, dan masif. Kan lagi hangat-hangatnya. Ah kampret nih. Gak ada kecebong sini. Saudara, apa itu? Berikanlah persembahan. Nanti kau dibalas 60 kali lipat, 100 kali lipat. Itu bukan ajaran Kristen biar Anda tahu. Tuh ngelawan muka lo. Halo. Itu bukan ajaran Kristen, sesat itu. Itu pola Gunung Kawi. Khotbahlah jujur walaupun gak diundang lagi. Khotbah itu bukan kesukaan manusia, khotbah itu kesukaan Tuhan. Halo, berikanlah persembahan supaya dibalas 60 kali lipat, 100 kali lipat. Itu bukan ajaran Kristen. Kan Anda kutip ayat itu, jangan konteksnya ke situ. Halo, orang Kristen memberi bukan supaya diberi.
Orang Kristen memberi karena telah dia beri. Jadi balik-baliklah. Saya khotbah di gereja besar di Jakarta ini. Selesai khotbah dalam konteks lain tapi menyentuh seperti ini. Gembalanya datang. Pak Ridwan, jalur berikutnya saya batalin. Ya nggak apa-apa. Habis saya nggak setuju Pak. Kenapa? Ajaran Bapak. Berikan persembahan. Nanti bersembahan. Bapak nggak suka. Nggak benar. Ya memang nggak benar. Loh Pak Ridwan kan ada hukum tabur tuai. Saya bilang. Sekali-sekali bodoh bolehlah. Tapi jangan terlalu sempurna bodohnya. Jangan ngomong tabur tuai sama Tuhan, gak tahu malu kita. Loh kenapa? Siapa duluan nabur, Tuhan atau lo? Tuhan. Kalau dia balik nanti mati kita semua. Nanti Tuhan bilang apa? Aku sudah mati untuk lo. Kok lo belum mati-mati untuk gua? Habis kita. Susah kalau pengajaran egosentris rusak. Tapi kalau pengajaran teosentris keren. Kok amennya satu yang lain menderita. Amin berikutnya itu enggak spontan, latah. Bapak Ibu, jangan punya pengajaran kita memberi supaya diberi kembali oleh Tuhan. Ngawur itu. Makanya saya khotbah pun, Anda habis khotbah mana benar? Habis khotbah lu enggak kasih PK, masa bodoh sama saya. Yang penting saya menyatakan kebenaran. Makanya saya bisa khotbah di gereja besar, di gereja kecil, bahkan di gereja beberapa gereja di Cungkok. Saya khotbah, saya keluar duit. Di Cungkok, di Cina Daratan. Beberapa daerah di beberapa negara yang sederhana, saya khotbah, saya nggak dapat persembahan. Kenapa? Sudah luar biasa kalau saya dikaruniakan Tuhan mengajarkan kebenaran. Nggak penting yang lain-lain. Kan gitu seharusnya di akhir zaman ini. Melayani itu bukan supaya jadi punya mobil mewah, bukan. Kadang-kadang orang rendah sekali tanya, tanda orang diurapi mobilnya makin mewah loh. Kagak, itu norak itu. Kalau itu ukuran Haji Lulung penuh urapan dong. Mobilnya mewah banget loh. Gak usah ketawa loh, bertobat aja loh. Kekristenan mulai mengerikan di gereja-gereja di mana-mana, di kota-kota, di desa-desa, di beberapa negara di dunia ini yang saya kunjungi. Akhirnya ajarannya bagaimana Tuhan melakukan kehendakku. Itu ngawur. Bukan Tuhan yang beribadah kepada kita. Bukan Tuhan yang mengabdi kepada kita. Tapi kita yang beribadah kepada Dia. Kita yang mengabdi kepada Dia. Itu masih sedikit amennya lagi. Amin berikut itu gak spontan. Latah. Ini penting Bapak Ibu. Kebahagiaan seorang ibu itu luar biasa. Makanya waktu kami menikah, saya orang Batak, latar belakang saya dulu tahun 70-an kuliah teater. Istri saya orang Chinese Toto. Sarjana teknik kimia. Menikah dengan begini nggak mudah. Makanya saya bilang sama Anda, nggak ada orang menikah dengan orang yang cocok, kecuali penipu. Nggak ada orang menikah dengan orang yang cocok. Pernikahan yang paling cocok, menikahlah dengan orang nggak cocok. Jangan lupa itu, ya. Menikahlah dengan lawan jenis, lawan. Jangan pura-pura nggak nyambung lah. Pernikahan yang paling cocok, menikahlah dengan sesama jenis. Itu cocok sekali masuk neraka. Lawan. Perempuan sama laki itu bukan sekedar beda. Lawan. Makanya Bapak Ibu setelah menikah. Yang paling penting kami bicarakan setelah menikah. Gak penting bulan madu lah. Kami bicara apa yang kita taruh peraturan di rumah. Itu harus ada kesepakatan. Makanya dalam konseling pranikah setelah menikah. Bicara peraturan di rumah. Karena masing-masing punya peraturan dari rumah yang lama. Supaya aturan main di rumah itu adalah share. Waduh, yang paling berat istri saya punya peraturan lebih ketat dari hukum Taurat. Jangan ketawa, ini penderitaan. Dan salah satu kita bilang apa? Kita boleh bertengkar, kita bisa berselisih pendapat. Tapi jangan pernah bertengkar depan anak. Itu peraturan. Kita boleh bertengkar kalau anak tidur. Tapi bertengkarnya setengah suara. Itu peraturan.
Jadi anak tidur, teng, kita mulai bertengkar. Atur. Paling gak cerdas orang menikah, gak menghargai pernikahannya, karena gak mau kerja keras taruh peraturan yang bersama di rumah tangga. Anda di kantor ada peraturan loh. Anda gak pernah menghargai rumah tangga Anda kalau gak ada kesepakatan peraturan. Dan salah satu apa? Kalau anak kita begini salahnya kita tegur. Yang begini kita marah, yang begini kita cubit, yang begini kita pukul. Salah satu apa? Kalau anak saya melawan mamanya pasti saya pukul. Saya bilang sama anak saya, jangan lupa setelah darah Yesus tercurah untuk keselamatan kita, darah mamamu tercurah waktu melahirkan kau. Kau bukan dari pohon, dari perut mama. Makanya anak saya sekarang sudah besar, sudah tinggal di Bandung, tinggal di Gading Serpong. Tetap mereka nggak boleh melawan mamanya. Nggak pernah mereka melawan mamanya. Mamanya nggak pernah melawan papa anak-anaknya. Kok lu ketawain sih? Kenapa? Karena kasih ibu itu tulus sekali. Saking tulusnya ada lagu, di doa ibuku namaku disebut, lanjut, di doa ibuku dengar. Belum ada lagu di doa bapakku, belum ada. Minta tolong bapak-bapak karang dong. Ibu itu mulia sekali, maksud saya bahwa statement ibu ini mulia sekali. Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau. Ini kebahagiaan yang paling mulia ketika manusia itu belum mengenal Tuhan. Makanya lagu yang tadi, kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, itu bukan lagu rohani tapi mulia sekali. Maka ini momentum, apa? Momentum Tuhan menunjukkan kebahagiaan sejati. Apa? Tema kita kebahagiaan sejati. Karena Anda kalau kritisi, secara garis besar di dunia ini ada 3 jenis kebahagiaan. Ada berapa jenis? Yang pertama, kebahagiaan hina, bodoh dan bobrok. Maafkan saya, tidak sedikit orang Kristen bahkan pendeta pun masih menganut kebahagiaan hina, bodoh dan bobrok. Kalau ini masih Anda anut, Anda jauh sekali dari Tuhan. Yang kedua, kebahagiaan umum. Apa yang kedua? Mayoritas orang gereja dan para pendeta masih menganut kebahagiaan umum. Yang ketiga, kebahagiaan sejati. Ulangi, apa yang ketiga? Sangat langka orang Kristen termasuk hamba Tuhan pendeta menganut kebahagiaan sejati. Makanya bersyukurlah Anda sebelum meninggal dengar khotbah hari ini. Mulai kita yang pertama, buka dirimu. Apa itu? Kebahagiaan hina, bodoh dan bobrok. Apa itu? Anda berbuat dosa, nggak ketahuan Anda bahagia. Itu hina, bodoh dan bobrok. Kalau nggak percaya Anda, matilah nanti malam tanya Tuhan Yesus. Pasti benar yang saya ucapkan ini. Puji Tuhan kalau bisa bangkit lagi loh. Halo, jujur aja, jujur ya. Ada orang korupsi, dicurigai dia, diperiksa polisi, nggak ketahuan, akhirnya dibebaskan. Bahagia nggak dia? Ada orang berbuat dosa nggak ketahuan bahagia. Ini hina, bodoh dan bobrok. Ada bapak-bapak berzina, nggak ketahuan istrinya, dia lega. Untung nggak ketahuan, untung nggak ketahuan. Ini hina, bodoh dan bobrok. Jangan pura-pura nggak dengar. Ini hina, bodoh dan bobrok.
Bahkan ada bapak-bapak berzina, nggak ketahuan istrinya, langsung dia berdoa, terima kasih Tuhan atas perlindunganmu. Ini kesurupan tingkat tinggi. Jangan pura-pura nggak dengar. Bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak muda, kalau kau berbuat dosa nggak ketahuan, kau lega, rasa selamat, itu pikiran terbalik. Karena berbuat dosa itu bukan selamat, menuju kebinasaan. Yang paling serius dalam hidup ini berbuat dosa. Sehingga nggak ragu-ragu Tuhan berkata kepada Adam dan Hawa, keluar, diusir. Dan Alkitab berkata, upah dosa adalah maut. Bukan upah kanker maut, upah dosa maut. Ini penting Bapak Ibu. Ada seorang ibu selalu difitnah iparnya, enso. Selalu difitnah. Rasanya dia sakit hati. Ketika iparnya ketabrak truk tangki, dia bersyukur, mampus loh. Itu kebagian hina, bodoh dan bobrok. Jangan pura-pura nggak dengar. Kalau orang yang menyakiti kita mengalami kecelakaan, kita senang, syukurin, itu berarti hina, bodoh dan bobrok. Dan menunjukkan kau sama sekali nggak ngerti percaya sama Tuhan Yesus. Sayangnya, jujur, bisa nggak orang Kristen masih menganut begini? Bisa. Saya sedang membimbing ada pendeta, gereja besar, ribuan jemaatnya. Akhirnya ketahuan punya istri simpanan. Jadi lu selama ini punya istri simpanan berapa lama? Sekian tahun. Kemana Roh Kudus selama ini? Makanya saya berani katakan bersyukurlah Anda Bapak Ibu sebelum meninggal dengar khotbah hari ini. Tuhan sayang sama Anda. Jangan menganut kebagian hina, bodoh dan bobrok. Jujur Bapak Ibu, jujur ya, saya sentuh nalar Anda ya. Mana lebih serius, kanker atau bisul? Jawab dong. Kanker. Kenapa? Akibatnya. Kanker bisa mati, bisul nggak bakalan mati loh. Paling cenut-cenut sakit kepala. Apalagi bisulnya besar, kebiru-biruan. Mau meletus, diketiak pula. Pengalaman pribadi. Tapi nggak bakal mati. Kalau kanker bisa mati. Saya sentuh nalar Anda. Kalau kena kanker, misalnya saya tidak bernubuat. Kalau kena kanker, sebaiknya ketahuan sejak awal atau akhir. Cerdas kan? Maafkan saya. Salah satu orang cerdas konsisten. Salah satu orang bodoh tidak konsisten. Karena kanker itu serius, sebaiknya ketahuan sejak awal. Itu pola pikir yang sehat dan sederhana. Terhadap yang serius, perlakuan kita sebaiknya ketahuan sejak awal. Nyambung? Mana lebih serius, dosa atau kanker? Kok gak meyakinkan ya jawabnya? Jangan-jangan Anda suka berdosa ini. Mana lebih serius, dosa atau kanker? Dosa. Makanya kalau kanker sebaiknya ketahuan sejak awal, apalagi dosa, lebih baik lebih awal ketahuannya. Tuh amennya satu orang. Halo, saya kasih tahu Anda mujizat di atas kesembuhan. Apa itu? Berbuat dosa ketahuan. Kalau ada bapak-bapak niat selingkuh, tahu selingkuh ya? Berhubungan sama kuntilanak. Dia janjian sama teman selingkuhannya nih di depan Mall Puri Indah. Dia jemput si kuntilanak ini, dibawa ke puncak untuk berzina. Sampai di hotel yang sepi, dia parkir, dia gandeng si kuntilanak ke lobi hotel. Untuk pesan kamar untuk berzina. Lagi mesan kamar, ketemu mertuanya. Mujizat enggak? Itu mujizat. Tuh ketawa Anda mengandung kepedihan, susah. Kalau Anda nggak menganggap itu mujizat, memang Anda terlalu jauh ikut Tuhan ini. Ikut Tuhan itu bukan soal sakit sembuh.
soal meninggalkan dosa, soal berubah kelakuan, soal hidup dalam kesucian, soal ketaatan pada firman. Itu Kristen. Kenapa satu amennya? Yang lain melotot lagi. Nyesel gua ke gereja pagi ini kenapa pendeta begini diundang. Saudara, kalau sampai kebenaran murni dipercayakan Anda untuk mendengarkannya, karena Anda sangat dikasihi Tuhan. Anda bukan anak murahan, Anda bukan anak gampangan. Bukalah hatimu selus-lusnya supaya dibongkar dosa kita dan kemunafikan kita, supaya kita bertobat. Ini penting sekali. Makanya Bapak Ibu, kalau Anda mengerti betapa kejinya dosa, sampai Yesus mau datang ke dunia, disalibkan jadi mati terkutuk gara-gara kutuk kita sekalian. Kejinya dosa, sampai upah dosa adalah maut. Maka Anda berdoanya harus makin bagus. Tuhan, aku mengerti dosa itu begitu keji. Bisa masuk neraka manusia gara-gara dosa. Tidak ada kejadian lain yang membuat orang masuk ke neraka selain dosa. Bahkan kau mati di kayu salib bukan karena penyakitku, tapi karena dosa dan kejahatanku. Jangan dibelokkan, jangan gerobos. Yesus mati pun karena penyakit, karena dosa. 1 Korintus 15 ayat 1-4, itu jelas sekali. Karena itu Tuhan, tolong Tuhan, kau kirimkan Roh Kudus bagiku. Tolong aku jangan berbuat dosa lagi. Buka kemungkinan. Tetapi Tuhan, kalau sampai saya berbuat dosa dalam nama Yesus, tolonglah langsung ketahuan. Bila perlu sedikit dipermalukan, supaya kejadian yang tidak nyaman ini memberikan pembelajaran ulang bagi saya yang dablek ini, bahwa saya nggak pernah cocok dengan dosa. Itu doa yang sehat. Cuman amin lu kurang semangat. Berdoalah Bapak Ibu anak-anak muda. Jangan berbuat dosa lagi. Dosa itu begitu mengerikan. Kalau nggak percaya Anda matilah nanti malam. Tanya Yesus, dosa itu begitu mengerikan. Berdoalah Bapak Ibu dengan sungguh-sungguh. Tulus dari hati paling dalam. Jangan lagi aku berbuat dosa Tuhan. Tetap buka kemungkinan. Tetapi Tuhan kalau sampai aku berbuat dosa, tolonglah langsung ketahuan. Bila perlu sedikit dipermalukan, supaya kejadian yang gak nyaman ini melatih ulang sama saya bahwa saya gak pernah cocok dengan dosa. Itu doa yang bagus. Lebih bagus daripada doa kesembuhan. Mulai gak ada amin. Menderita muka lo. Susah orang Kristen sekarang. Sukanya bukan kebenaran. Sukanya mujizat, repot. Padahal Tuhan suruh fokus kita kebenaran. Cari dahulu kerajaan Allah dan tahu kok lo. Kenapa itu bukan fokus? Enggak pernah Alkitab berkata carilah kesembuhan, enggak ada. Khotbahlah yang benar walaupun enggak disukai. Ini akhir zaman Bapak Ibu. Ini penting sekali. Maka kebahagiaan yang hina dan bobrok, tidak sedikit orang Kristen masih menganut itu. Ada anak muda mencuri duit mamanya 400.000. Enggak ketahuan, dia rasanya senang. Padahal mujizat yang paling indah ketika anak muda ini membuka lemari, ambil duit 400.000, lagi ngantongin ketahuan maminya, itu mujizat keren. Kamu ngambil duit, oh puji Tuhan untuk ketahuan, harus gitu seharusnya. Itu kan ketawa Anda nggak lazim. Halo, Tuhan, sekali lagi saya ulangi, Tuhan sangat sayang sama kita. Masih diperdengarkan firman Tuhan, suara yang murni. Ini penting sekali. Yang kedua, kebagian apa? Umum. Mayoritas orang gereja, mayoritas pendeta hamba Tuhan masih menganut kebagian umum. Jujur, kalau mereka sakit kanker, mereka sedih gak? Jawab dong. Kalau Anda sakit kanker, Anda sedih gak? Kalau mereka sembuh, sukacita gak?
Mereka suka cita enggak? Ya Tuhan, enggak nyambung. Kok lu punya sakit hati enggak move on lo? Kalau mereka sakit sembuh, mereka suka cita enggak? Kalau orang Kristen sakit sembuh, suka cita enggak? Cerdas, strong. Sakit sembuh itu enggak ada hebat-hebatnya. Kesukaan semua orang, penjahat pun suka. Itu kebagian umum, kenapa enggak cerdas? Apa hebatnya sakit lu sembuh? Halo, kalau ada orang sakit kanker, umurnya 3 bulan lagi, jawab, bisa enggak Tuhan sembuhkan? Yang meyakinkan dong, bisa enggak Tuhan sembuhkan? Oleh firman-Nya sembuh dia. Ada enggak sukacita di surga? Enggak ada. Jangan sesatlah. Tuhan enggak pernah meletakkan sukacitanya di kesembuhan. Catat dong baik-baik. Tuh masih ngelawan muka lo. 10 orang sakit kusta, pernah baca? Datang ke dukun atau ke Tuhan Yesus? Jawab, berapa mereka percaya Yesus menyembuhkan mereka? Semua. Berapa yang sembuh? Berapa yang mengalami mujizat menurut manusia? Berapa yang mengalami mujizat menurut Tuhan? Ngerti kan? Berapa yang mengalami percaya menurut Tuhan? Berapa yang percaya menurut Tuhan? Kenapa kayak gini gak dikhotbahkan dengan jujur? 1. Makanya saya beriman sakit sembuh. Itu bukan iman, itu keinginan. Beriman itu bukan bicara menerima. Beriman itu bicara berkorban. Waraslah pengajaran kita. Saya beriman, saya punya Innova jadi Alphard. Itu bukan iman. Gergetan lihat orang-orang seperti ini. Beriman itu berkorban. Ulangi. Ya. Mana 2 bapak di sini beriman? Tolong jawab. Mana 2 bapak di sini beriman? Bapak A. Tuhan, tahun pertama aku menikah, aku kaget-kaget istriku cerewet sekali. Tahun kelima makin cerewet. Sekarang tahun ke-10, cerewetnya makin menjadi-jadi Tuhan. Rasanya aku gak mampu. Tapi saya dalam nama Yesus aku beriman. Tahun depan dia bertobat. Bapak kedua. Tuhan, tahun pertama istriku cerewet sekali, aku kaget-kaget. Tahun kelima makin cerewet dia Tuhan. Sekarang tahun ke-10 makin menjadi-jadi cerewetnya. Rasanya gak mampu saya Tuhan. Tapi saya beriman ya Tuhan. Biarpun istriku cerewet sampai mati, Kau berikan aku kekuatan untuk mengasihi dia. Mana yang beriman? Yang pertama atau kedua? Makanya bertobat loh. Itu beriman. Kenapa? Karena ada unsur pengorbanan. Ajaran yang sehat lah. Siapa disebut bapak beriman? Abraham, kau akan punya keturunan sebanyak bintang di langit. Itu perintah atau janji? Itu bicara Abraham menerima atau berkorban? Bukan di situ Abraham lulus disebut bapak beriman. Bukan. Tapi di mana? Di perintah. Abraham, ambil anakmu yang tunggal. Spesifik. Yakni Ishak. Kenapa perlu spesifik? Karena Abraham sempat buka cabang. Bener gak sih? Punya anak tunggal gak dari istri cabang? Makanya perlu spesifik. Yakni Ishak, bukan Ismail. Lu gampang motong Ismail. Ishak beda, sulit lah. Apalagi lebih tajam. Yang kau kasih. Supaya perintah untuk ditaati tingkat tinggi. Apa kata Tuhan? Beli dia Fortuner atau Pajero, gitu enggak? Kagak, jangan sesat. Beli dia apartemen di Kuningan atau di Tamrin. Apa kata Tuhan? Sembeli dia bagiku. Itu perintah atau janji? Waraslah pengajaran. Jangan beriman pada janji Tuhan, beriman itu pada perintah Tuhan. Waras itu. Tuhan pernah ingkar janji gak? Tuhan pernah bohong gak janjinya? Tuhan pernah gak lambat janjinya? Gak usah ingatkan dia. Makanya berapa kali saya ketemu sama pengarang-pengarang lagu rohani. Tolong kurangi, kalau gak bisa gak ada sama sekali. Tolong kurangi lagu-lagu tentang janji Tuhan. Tuhan gak perlu diingatkan, kau yang perlu diingatkan. Janjimu seperti fajar pagi hari. Tuhan mengapa? Gak usah kau ingatkan aku. Aku gak lupa ingatan, lu yang sering lupa ingatan. Lagu kok banyak janji-janji. Gak usah ajarkan Tuhan. Amin. Ayolah.
Karena sentrisnya manusia. Lah aku kok jadi. Tambah lagi pendeta kesurupan. Saya klaim jadi Tuhan. Saya klaim. Ini kesurupan nih orang. Kapan lu bayar premi? Sakit-sakit orang Kristen nih. Saya klaim jadi Tuhan. Saya klaim. Ya Tuhan. Nekat banget. Lu gak kenal Tuhan. Bisa mengklaim. Lu gak kenal Tuhan tuh. Tapi karena jemaat nggak ngerti kebenaran, pendetanya bilang, saya klaim jadi Tuhan. Jemaat ikut, amin, 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 amin. Itu kesurupan berjamaah. Saya bingung kok mengklaim janji Tuhan. Siapa kita ini? Tapi karena itu tersirat bahwa dia egosentris, jadi pengajaran bukan kebenaran diajarkan di gereja. TSM, terstruktur, sistematis, masif. Sedih rasanya. Saudara yang kekasih, beriman itu pada perintah Tuhan. Tuhan, bagaimanapun suamiku, kau berkata, hai istri, tunduklah pada suami, tunduk. Pak Pendeta suamiku kasar, tetap tunduk. Lu Pak Pendeta enak banget suamiku. Enggak, lu yang enak. Lu kenapa? Orang yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan secara melakukannya. Suami lu gak bahagia, dia tetap pemarah, dia kasar, dia gak melakukan firman. Lu nyambung sama Tuhan atau kagak? Banyak sekali kita gak nyambung. Masa bahagia suami gitu? Ibu yang bahagia tetap tunduk. Lu Pak Ridwan, suamiku kasar, masa gue tunduk? Gak ada dalam fasilitas, gak difasilitasi dalam Alkitab. Hai istri, tunduklah pada suami yang penuh pengertian. Yang kasar lawan aja bleh. Gak ada. Gak ada difasilitasi. Fokus kita perintah Tuhan. Apa pendeta enak ngomong? Emang kenapa? Bapak sih gak kenal suami saya. Gak ada perintah dalam Alkitab. Hai pendeta kenali suami orang. Gak ada juga. Kalau ada saya lakukan. Gak ada disuruh perintah saya. Kalau saya mengenali suami orang itu kurang kerjaan. Karena gak ada perintah Tuhan. Itu perintah lo. Dan saya bukan hamba lo, kan begitu. Ya saya menderita, ya itu derita lo bukan derita gua. Karena itu aja. Yang penting lu taat atau kagak. Pak Pendeta, berapapun pendapatanku, cukup nggak cukup 1 bulan, tetap ku berikan perpuluhan. Kan itu iman. Pak Pendeta, capek nggak capek, ngantuk nggak ngantuk, sehat kurang sehat, konflik nggak konflik aku dengan suamiku, konflik nggak konflik aku dengan istriku, aku tetap bangun pagi baca Alkitab. Kan itu belajar beriman. Beriman itu bukan supaya apa yang kita inginkan didapatkan. Itu iman gunung kawi. Makanya bersyukurlah Anda sebelum meninggal dengar khotbah hari ini. Supaya kalau tahun depan meninggal agak beres hidup kita. Ada kemungkinan gak tahun depan kita meninggal? Namanya kemungkinan adalah kemungkinan sebelah kiri Anda persis tahun depan meninggal. Mulai takut kan lo kan? Kemungkinan sebelah kiri Anda persis tahun depan meninggal. Kalau sebelah kanan lo mungkin tahun ini. Yang suka nunjuk-nunjuk mungkin bulan ini. Makna di balik ini artinya apa? Anda siap sedia kapanpun dipanggil Tuhan. Makanya ada nyanyian kita apa? Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Apa jawabmu? Ku jawab ya. Iya. Apa jawabmu? Ku jawab ya. Iya. Dipanggil minggu depan? Ya jawab dong. Kita seringkali merasa gak bisa mati bulan ini. Sehingga kita seenaknya mengisi hidup. Kagak. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini. Saya dengar malaikat kasih backsound. Bohong. Kan sedih. Nyanyi terharu-terharu. Kelakuan tetap mengharukan. Ya gak nyambung lah. Orang ke gereja kenapa menganut kebagian umum? Sakit sembuh itu kebagian umum. Boleh nggak doa kesembuhan? Boleh sampai limit tertentu. Karena limit berikutnya itu pembodohan. Nyambung nggak? Saya pernah kasih seminar tentang kesembuhan ilahi di kalangan para pendeta dan dosen teologi.
Lagi istirahat, ada pendeta datang ke saya. Pak Ridwan, saya sudah dengar sebagian isi seminar. Saya mau tanya, kalau anak saya kelas 1 SD, boleh nggak doa kesembuhan? Langsung saya teriak, boleh, doa kesembuhan lah. Tapi ada pendeta tua, Pak Ridwan, anak saya umur 39. Ya kenapa? Sakit-sakitan. Boleh nggak doa kesembuhan? Saya jawab dengan setengah suara, boleh. Nyambung nggak? Itu kan nggak nyambung loh, karena nggak ngerti Alkitab. Alkitab bilang umur kita berapa tahun? Lebih daripada itu. Apa upahnya? Penderitaan. Kalau 70, anak dia umurnya 39, berarti sudah setengah jalan kan? Ya setengah suara dong, boleh. Ya setengah suara, gimana sih lo? Gak nyambung, susah. Lah kan 39 setengah jalan. Ya setengah, boleh. Gitu dong. Ada pendeta datang, Pak Ridwan umur saya 69. Ah kenapa? Sakit-sakitan, boleh gak doa kesembuhan? Saya jawab dengan apa? Ya iya dong. Tuh ketawa lu melawan, susah. Karena lebih banyak orang di gereja menekankan kebagian-kebagian umum. Pak Pendeta. Ya. Kenapa Popo? Aku umur 89. Iya kenapa? Sakit-sakitan. Boleh nggak doa kesembuhan? Siap-siap take off. Siap-siap take off. Itu dong yang waras. Katakanlah kebenaran dengan sejujurnya. Jangan lip service lah. Kadang-kadang doa kesembuhan bagi orang 89 itu kejahatan. 89 udah pikun, aku mau sembuh. Dalam Yesus sembuh dia. Nanti umurnya 99. Kadang-kadang ngompol di celana gak sadar. Napasnya satu-satu. Dalam Yesus, bila Tuhan berkata sembuh lagi dia. Nanti umurnya 109. Udah pikun, gak kenal mana anaknya cucunya. Mau mati, kita baru lagi. Dalam Yesus, oleh berumnya dahsyat, sembuh lagi. Nanti umurnya 119. Ini kan mempermainkan nyawa orang. Nyambung gak sih? Terus umur 19 doa kesembuhan lagi. Nanti Tuhan Yesus nyanyi loh. Apa nyanyinya? Tolong lihat aku, jawab pertanyaanku, mau dibawa kemana hubungan kita? Kok lo maunya ditunda-tunda? Memangnya nggak niat masuk surga? Mau dibawa kemana? Karena kesembuhan itu kebagian umum, jangan terlalu suka doa kesembuhan lah. Pengajaran itu harus benar lah. Orang yang terlalu suka doa kesembuhan, absolut, bukan mungkin, absolut takut mati. Padahal firman Tuhan berkata, hidup untuk Kristus, mati adalah, jangan bohong loh. Ya keuntungan. Kalau Anda punya keuntungan ditunda kan gak enak. Nyambung gak sih? Susah orang Kristen ini. Halo, kalau Anda naik pesawat ke Singapura, kemana? Jujur, saatnya boarding datang pengumuman. Maaf Bapak Ibu, pesawat Anda delay 2 jam. Kesel gak? Kalau Anda marah-marah tetap gak berubah itu waktu. Udah duduk aja diem. Sabar aja. 2 jam berikutnya Anda ngantri di gate di mana Anda harus boarding. Datang pengumuman baru. Maaf Bapak Ibu, masalah teknis yang tak terhindarkan. Pesawat Anda delay 8 jam. Keriting gak muka lo? Jujur dong, Anda komplain gak? Salah satu orang pintar konsisten. Salah satu orang bodoh tidak konsisten. Kalau delay 8 jam Anda komplain. Apalagi delay ke surga, komplain lah. Tuh gak rela muka lo kan. Karena gak suka kebenaran. Kalau Anda tahu kebenaran pasti berdoa begini. Tuhan, kalau memang saatnya kau panggil aku, tolonglah on time. Jangan delay. Itu benar. Karena kita meninggalkan kebahagiaan umum.
Nggak ada amin. Udah gue lihat muka lu, nggak ada kata amin. Udah gue lihat, nggak rela lu memang. Iya, memang di gereja itu nggak suka kebenaran, sukanya mujizat. Susah. Badannya ke gereja, pikirannya Gunung Kawi, ya susah lah. Makanya mental dukun orang Kristen itu nggak tuntas seringkali. Lama-lama doa kesembuhan itu kejahatan. Masa delay melulu. Udah 8 jam delay ke Singapura, 8 jam kita tunggu, delay 12 jam. Marah dong Anda. Ini delay kau masuk surga 5 tahun. Puji Tuhan, kenapa puji Tuhan delay 5 tahun? Saya pernah khotbah KKR di beberapa kota di Australia. Dari Adelaide ke Sydney, di atas pesawat saya serangan jantung. Istri saya si Homilin, manusia langka yang harus dilestarikan itu. Saya pegang. Kok gua ngomong jujur lu ketawa? Istri cuma satu atau buka cabang boleh nggak? Cuma satu kan? Ya langka lah. Harus dilestarikan lah. Saya pegang dia. Loh Pak Koparin, mama aku serangan. Aduh Pak, biru. Udah mama, jangan teriak. Berdoa. Amin amin Tuhan, amin Tuhan. On time lah Tuhan, on time. Delay, makanya kita ketemu, delay. Jujurlah, di surga ada macet nggak? Ada polusi udara nggak? Enak sekali. Gergetan saya lihat. Orang Kristen lama-lama bodoh kalau menganut kebagian umum. Bodoh. Jujur bodoh. Anut itu kebagian sejati. Apa kebagian sejati? Mendengarkan firman Allah, merenungkan dan melakukan. Lebih cerdas. Alkitab kita dibagi banyak bagian Bapak Ibu. Tergantung dari aspek mana Anda lihat. Tapi secara etika praktis kebutuhan kita sehari-hari, Alkitab kita dibagi 2 bagian. Berapa bagian? Apa itu? Jangan terlalu keras, salah. Perintah dan janji. Ampuni dia Tuhan. Ulangi apa? Perintah dan janji. Contoh, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Itu perintah atau janji. Maka semuanya ditambahkan kepadamu. Itu perintah atau janji. Mana yang suka jemaat? Makanya nggak pernah rohani. Halo, jujur. Ayat ini perintah, ini firman Allah ini perintah atau janji? Perintah bukan janji. Karena apa? Melakukannya. Janji nggak kita lakukan, kita terima. Ini menekankan pada perintah. Berikutnya, saya punya supir. Bawa khotbah saya di Departemen Keuangan. Parkir dia sampai lihat. Ini Mas. Iya Pak, iya Pak. Kau lihat apa di kursi belakang? Kemoceng Pak. Oke, sebelum kau duduk dan ngobrol atau makan siang, ambil kemoceng. Kebaskan debu di bodi luar ini, mobil ini. Paling 10 menit. Lakukan ya. Itu perintah atau janji? Itu kesukaan saya atau kesukaan supir? Kesukaan saya. Halo cerdas dong. Perintah Tuhan, kesukaan Tuhan. Ulangi apa? Ya. Berikutnya, Mas dengar ya. Kalau kau lakukan ini konsisten sepanjang tahun ini, tahun depan gajimu naik 2 kali lipat. Itu perintah atau janji? Itu kesukaan saya atau kesukaan supir? Cerdas dong. Janji Tuhan itu kesukaan manusia. Perintah Tuhan itu kesukaan Tuhan. Kalau kesukaan manusia masih kau anut, kau menganut kebagian umum. Tapi kalau kesukaan Tuhan menjadi kau sukai, itulah manusia ilahi. Hidupku bukan aku lagi, melainkan Kristus dalamku. Bapak-bapak, kemungkinan, ini kemungkinan, jangan keburu GR loh. Kemungkinan istri saya lebih cerewet dari istri Anda. Kemungkinan. Ibu-ibu, kemungkinan si Homilin, manusia langka yang harus dilestarikan itu, lebih cerewet dari Anda. Kemungkinan.
Karena istri saya punya peraturan di rumah lebih ketat dari hukum Taurat. Kemungkinan istri saya lebih cerewet dari Anda. Tapi catat baik-baik. Ada enggak perintah Tuhan, hai suami kasihlah istrimu? Ada enggak? Itu perintah Tuhan atau perintah istri? Catat baik-baik. Cerewet istri saya enggak punya kemampuan mengurangi sayang saya sama dia. Cius. Biar pendek bisa narsis dalam hal ini. Ibu-ibu, saya yakin 100% suami Anda lebih ganteng dari saya. Orang buta pun tahu. Jangan gitu ketawanya, nyakitin. Karena tinggi saya 2 meter kurang banyak. Kok lu ketawanya penistaan terus? Saya yakin bapak-bapak di sini lebih ganteng dari saya. Tapi catat baik-baik. Saya nggak yakin suami Anda, saya nggak yakin bapak-bapak di sini lebih cerdas dari saya dalam mengasihi istri. So sweet. Dalam hal ini saya bisa narsis. Maka ganteng cantik bukan nilai, setia nilai. Makanya survei membuktikan lebih tinggi angka perceraian di kalangan pasangan ganteng dan cantik daripada pasangan jelek. Yang jelek aja boleh ketawa. Orang ganteng cantik tanpa Tuhan gampang banget nyeleweng. Orang jelek sulit sekali nyeleweng. Udah nyodor-nyodor kan gak ada yang mau. Diberkatilah kau yang jelek itu. Makanya konsep nilai kita bukan soal ganteng cantik. Makanya ibu-ibu kecantikan dari mana? Inner beauty. Apa itu artinya? Dari dalam. Makanya ibu-ibu gak usah 4 jam ke salon. Itu kecantikan luar. Baca Alkitab 4 jam. Gak ada amin ibu-ibu. Susah. Ada susah orang Kristen ini. Akhirnya mental duniawi itu yang kita kerjakan. Bagaimana mobilku mewah, penampilan keren. Aduh, saya capek. Nanti kalau saya keluar turun melayani, Anda lihat mobil saya Pak. Sederhana. Walaupun saya padat sekali pelayanan. Hari Senin gak mau saya terima pelayanan. Karena itu sama si homilin. Kemesraan ini gak boleh cepat berlalu. Yeah. Hari Selasa padat sekali. Hari Rabu sampai Minggu itu padat. Minggu itu minimal saya 6 kali khotbah. Padat sekali. Selasa, Rabu itu rata-rata 2-3 kali. Jumat itu bisa 4 kali khotbah. Padat sekali. Banyak sekali persamaan saya dapat. Saya bisa tiap tahun ganti-ganti mobil. Saya gak tertarik. Setiap persamaan saya dapat gak pernah untuk memperkaya diri. Setiap persamaan saya dapat gak pernah saya buka. Saya serahkan sama si homilin. Semua persembahan itu dibagi 7 kotak. Rapi sekali dia. Rapi. 7 kotak. Kotak pertama perpuluhan. Kotak kedua kebutuhan kami sebulan. Kami gak pernah bicara deposito banyak-banyak supaya untuk kebutuhan 10 tahun. Enggak. Karena supaya kami dipanggil bulan depan. Kami bisa di on time. Udah di take off aja lah. Kebutuhan sebulan. Kotak ketiga paling gede Bapak Ibu. Persembahan kami paling gede di kotak ketiga. Untuk hamba-hamba Tuhan di pedalaman. Cukup banyak hamba Tuhan. Tiap sebulan kami support mereka. Karena supaya jiwa dimenangkan. Kotak keempat diakonia gereja. Kotak kelima diakonia keluarga. Orang Kristen harus terkenal di keluarganya suka membantu. Nggak boleh ada keluarga istri saya, nggak boleh ada keluarga saya, nggak bisa melanjutkan sampai S1 kalau nggak ada dana. Kami punya pos. Nggak boleh keluarga istri saya, nggak boleh keluarga kami sulit opnam rumah sakit karena kesehatan karena nggak ada dana. Kami punya pos. Jangan jadi Kristen, nggak terkenal suka berkorban untuk keluarga. Itu catat baik-baik itu. Kotak keenam diakonia tetangga. Orang Kristen itu berfungsi garam dan terang. Terkenal kesaksian hidupnya di RT RW-nya. Itu Kristen. Khotbah bagus bukan ukuran rohani. Keseharian kita jadi berkat nggak bagi orang. Itu ukuran rohani. Kotak terakhir untuk panti asuhan dan panti jompo yang kami bina. Melayani itu bukan untuk memperkaya diri. Melayani itu bagaimana Injil makin diberitakan.
Yang percaya makin dimuridkan, didewasakan supaya siap diutus lagi. Itu aja, dan itu paling berbahagia. Itu kebenaran. Ini penting, jangan lagi kita menganut kebahagiaan umum, kita menganut kebahagiaan sejati. Apa itu kebahagiaan sejati? Pelaku firman. Tapi jujurlah Bapak Ibu, mana jemaat lebih kagum dengan Tuhan Yesus? Tuhan Yesus yang menyembuhkan atau Tuhan Yesus yang menegur dosa kita? Jauh dong, mana yang lebih kagum jemaat? Yang menyembuhkan. Lama-lama itu menghina Tuhan. Kalau orang sakit kanker umurnya 2 bulan lagi. Berapa bulan lagi? 2 bulan lagi. Jawab, bisa gak Tuhan sembuhkan? Oleh firman-Nya sembuh dia. Berarti batal gak kematiannya? Batal gak kematiannya? Yang bilang batal sesat. Gak batal, ditunda. Nyambung gak? Ada gak orang sakit kanker sembuh terus gak mati-mati selama-lamanya? Mati lagi gak dia? Makanya ketika ada ibu-ibu datang, puji Tuhan Pak Pendeta 5 tahun yang lalu Bapak doakan saya, kanker saya sudah sembuh. Saya bilang, yang benar, benar Pak Pendeta. Kapan periksa terakhir? 4 bulan yang lalu. Apa kata dokter? Sudah bersih Pak Pendeta. Apa saya bilang? Puji Tuhan ibu sudah sembuh. Tapi tetap jangan lupa, ibu tetap bisa mati lagi. Kasih tahu dong. Tuh ketawa Anda mengandung kepedihan. Karena sakit sembuh itu gak kekal. Makanya jangan dekati Tuhan Yesus penyembuhku. Lama-lama itu ngejek Tuhan. Yesus juru selamatku, Yesus Tuhanku. Itu bicara kekekalan. Penyembuhku itu gak kekal. Makanya pelaku firman Tuhan, balaslah kejahatan dengan kebaikan. Hai istri, tunduk pada suami. Hai suami, kasihlah istrimu. Pergilah beritakan Injil. Bawalah perpuluhan, baca firman Tuhan, renungkan, lakukan. Itu perintah, itu yang harus kita hidupi dalam hidup kita. Karena dengan begitu ada unsur ketaatan. Catat baik-baik, tidak ada statement hidup yang berbobot mengakui Tuhan selain ketaatan. Semua pelayanan tanpa ketaatan akan ditelanjangi dan dipermalukan. Pada zaman akhir, firman Tuhan tegas sekali. Banyak orang, kalau banyak kata Alkitab itu enggak relatif. Benar-benar banyak. Banyak orang teriak, Tuhan, Tuhan, Tuhan. Aku banyak mengusir setan demi namamu. Aku banyak berbuat demi namamu. Aku banyak melakukan mujizat demi namamu. Semuanya dalam bahasa Yunaninya bentuk kata kerja terjadi. Apa kata Tuhan enggak ragu-ragu? Aku enggak kenal engkau. Enyah kau pembuat kejahatan. Jangankan sakit sembuh. Orang yang dipakai Tuhan menyembuhkan pun bisa masuk neraka. 10 orang sakit kusta semuanya sembuh. 9 masuk neraka. Kalau nggak percaya Anda matilah nanti malam. Lihatlah. Supaya kita mulai arahkan kesukaan Tuhan. Yaitu kebahagiaan sejati. Pelaku firman. Ibu-ibu jawab. Tunduk pada suami gampang atau proses? Proses. Makin tinggi tingkat kesulitan proses itu, makin mahal itu. Mana lebih subur, Indonesia atau Jepang? Lebih subur mana, Indonesia atau Jepang? Indonesia. Lebih sulit alam Jepang daripada Indonesia. Tapi kalau saya tanya berikutnya kan jawabannya beda. Mana lebih tekun? Indonesia atau Jepang? Iya ada beda. Yang sulit itu membuat positif. Mana Kristen lebih sulit? Di Cungko atau di Eropa? Mana lebih dewasa rohaninya? Cungko. Yang sulit itu indah. Orang Jepang itu mengalami kesulitan repot. Apalagi cuacanya kadang-kadang sulit sekali. Tahun lalu ya, Osaka pernah bandaranya hampir tenggelam. Karena badai begitu mengerikan. Air laut meluap. Sulit, kita enak sekali. Tapi jujur, orang Jepang kalau kerja nggak ngobrol, fokus. Orang Indonesia nggak semua, kebanyakan kalau kerja ngobrol nggak fokus. Beda. Orang Jepang kalau makan ngobrol. Orang Indonesia kalau makan nggak ngobrol. Fokus, lain. Ajan pura-pura nggak nyambung lah. Makanya orang Jepang kalau kerja keringetan. Orang Indonesia kalau makan keringetan. Beda fokus. Makin sulit kau dengan istrimu, makin sulit kau dengan suamimu. Itu paling cocok dan membanggakan. Jangan niat ganti.
Apalagi tukar tambah, jangan. Apalagi buka cabang, jangan. Maka sulit memang pelaku firman. Tapi ketahuilah, kalau berubah paradigma kita melakukan firman itu, kesulitannya bukan pada firman, di mindset. Di mindset. Perubahan mindset, perubahan paradigma itu enggak instan. Lumpuh berjalan bisa instan. Buta celik bisa instan. Lazarus bangkit bisa instan. Tapi perubahan karakter itu enggak bisa instan. Itu lebih mulia. Makanya makin sulit itu makin indah. Nyambung? Mana lebih gampang, dapat berlian atau dapat beling? Mana lebih mahal? Udah pasti. Mana lebih gampang panen, jagung atau jati? Tahu nggak jagung berapa bulan? 3 bulan. Jati tahu nggak? Saya pernah membina pengusaha jati yang cukup senior di Jepara. Namanya Pak Harun. Pak Harun cari jati yang bagus gimana? Apa dia bilang? Pak Pendeta, jangan pernah terima jati dari tanah yang subur. Loh, kenapa? Pak Pendeta, kalau jati di tanah yang subur, itu pertumbuhannya cepat. Kepadatannya kurang solid. Kandungan airnya terlalu banyak. Nanti proses pengeringan akan bengkok juga. Makanya Bapak Ibu jangan terlalu subur. Kandungan airnya terlalu banyak nanti. Nanti proses pengeringan akan bengkok juga nanti. Nyambung gak? Jadi gimana? Cari jati di tanah kurang subur. Terus cari bibit yang unggul, tanam di tanah kurang subur. Tanam Pak. Terus kalau dia bertumbuh amati. Sulit Pak Pendeta. Apa itu? Kalau ada cabang potong. Salah motong itu hama bisa masuk dari lubang itu. Untuk apa dipotong? Supaya dia tetap tegak lurus. Wow. Terus tunggu 30 tahun. Hah 30 tahun? Loh kan Bapak bilang jati yang bagus. Oh ya. Oh 30 tahun. Iya Pak Pendeta. Baru setelah 30 tahun kita panen. Belum Pak Pendeta. Loh jadi? Setelah 30 tahun lingkarannya besar, lurus tegak dia. Gali tanah melingkar batang jati itu. Berjarak 1 meter dari batang luar. Ngapain? Cari akarnya. Ngapain? Ketemu akarnya potong. Ketemu akar potong. Ngapain? Matikan dia. Wow. Setelah mati baru kita panen. Belum Pak. Loh belum lagi gimana? Biarkan di situ dia mati 2-3 tahun. Biarkan di situ mati 2-3 tahun. Panenlah, lelang ke luar negeri. Miliar harganya. Mana lebih mahal? Jati atau jagung? Makanya Bapak Ibu pulang dari tempat ini. Jangan menganut kebagian sejagung. Cerdas loh. Yes. Anulah kebagian sejati. Di mana prosesnya? Di rumah tangga. Oh, ada yang tell me. Ampuni dia. Sayang sekali kematian pengorbanan Yesus disertai adanya Roh Kudus, adanya Immanuel, sekedar kita mengejar sakit sembuh. Menghina Tuhan aja kerja lo. Menghina Tuhan, mencari sukacita kebahagiaan yang dicari umum. Penjahat pun suka sembuh. Tapi mau gak kita menjadi pelaku firman Tuhan? Taat harga mati. Ada tokoh masyarakat saya bilang jangan cerai. Pak Ridwan, istri saya berzina, tetap jangan cerai. Lu gimana Pak Ridwan? Gak masuk akal. Kamu kenal gak siapa bapak beriman? Abraham. Di mana dia bapak beriman? Tahu? Disuruh ambil anak yang tunggal yang kasih potong. Itu lebih gak masuk akal. Kenapa gak masuk akal? Berapa orang dalam Alkitab disuruh motong anak tunggal? Cuman 1. Makanya Ayub, Musa, Daniel, Paulus gak berhak menjadi bapak beriman. Cuman Abraham. Karena tingkat ketaatannya paling kelas tinggi. Berapa orang dalam Alkitab berkata, hai suami kasihlah istrimu. Semua suami, berapa orang? Ya banyak gak kehitung. Karena lebih gampang. Lebih gampang mengasihi istri pada motong anak. Jangan bicara gak masuk akal. Lebih gak masuk akal motong anak. Kalau Tuhan bilang sama saya, Ridwan anak lu kan 2.
Ya Tuhan, si Aseng Huta Barat dengan si Amoy Huta Barat, benar Tuhan. Ambil salah satu, bawa pergi pondok Inamol, sembelih, gak mau Tuhan, pasti saya gak mau. Aku Allahmu, sembelih, gak mau. Makanya suara itu gak pernah datang ke saya. Iya, dan saya gak pernah jadi bapak beriman. Jangan sok rohani lah, saya cucunya. Karena yang disuruh pada kita pasti lebih ringan Bapak Ibu. Kalau Abraham taat, kenapa kita gak taat? Jangan cerai. Pak Ridwan, istri saya berzina, tetap jangan cerai. Loh, Alkitab bilang kecuali berzina. Saya bilang sekali-sekali bodoh boleh, tapi jangan terlalu sempurna bodoh lo. Loh kenapa Pak? Ditulis di mana? Di Matius ini Pak. Dengar nggak? Itu konteksnya di mana? Iya, dalam konteks agama Yahudi, kalau istri berzina dirajam, pasti mati kan? Dan boleh kawin lagi karena mati. Istri lu dirajam nggak? Mati nggak? Enggak. Jangan. Makanya jangan STH. Lu nggak sekolah teologi STH sok tahu. Kan kutip ayat yang nggak ngerti. Itu karena dirajam. Nyambung nggak? Kayaknya ada bapak-bapak menderita karena melihat cerai lo ya. Rusak. Tapi istri saya berzina Pak Pendeta. Catat bebek, jangan pecundang lo. Apa itu? Saya tanya kamu. Kalau istri saya berzina jahat nggak? Ya jahat dong Pak Ridwan. Oke. Arahkan saya. Sebaiknya saya tertarik mengambil keputusan karena pengaruh kejahatan istri saya, atau tetap saya tertarik dipengaruhi Tuhan. Diam dia. Jadi kalau kau cerai karena istrimu berzina, berarti kau pecundang. Kenapa Pak Ridwan? Saya tanya kamu, kalau istrimu nggak berzina, cerai nggak? Ya nggak dong. Kalau berzina, ya berarti keputusanmu dikendalikan perjinan istri. Lu dikendalikan kejahatan, bodoh. Sekalipun istriku berzina, perjinan istriku tidak bisa merubah firman, kasihlah istrimu. Militanlah dalam ketaatan. Karena kita bicara perintah Tuhan itu kesukaan Tuhan. Maka pulanglah dari tempat ini. Jangan taruh menawar. Tinggalkan kebahagiaan bodoh, hina dan memborok. Jangan taruh menawar, tinggalkan itu. Pelan tapi pasti tinggalkan kebahagiaan umum. Sakit sembuh. Yang gak punya mobil. Yang punya mobil Innova jadi Alphard. Itu tinggalkan itu pelan-pelan. Itu gak kekal sifat itu. Dan mulai sukai mentaati firman Tuhan. Supaya pikiran Tuhan dengan pikiran kita selaras. Karena Tuhan bilang orang yang berbahagia bukan sakit sembuh. Orang yang berbahagia bukan makin kaya. Orang yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya. Puncaknya, kenapa itu bahagia? Karena kualitas rohani kita the best. Bangkit berdiri, kita baca sama-sama Yohanes 14 ayat 15 sebagai penutup. Yohanes 14 ayat 15. Sama-sama kita baca dan saya minta tolong semua Bapak Ibu jemaat sekalian di sini hafal ayat ini sampai mati. Sama-sama kita baca. 1, 2, ya. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti berapa perintah Tuhan. Disinggung gak janji Tuhan di sini? Kagak. Puncak kekristenan ketika kita mengasihi Tuhan. Yang lebih dahulu mengasihi kita. Sehingga Tuhan sendiri berkata, hukum yang terutama dan yang pertama adalah kasihlah Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu. Mengasihi Tuhan, itulah yang kita kejar dalam pimpinan Roh Kudus. Supaya sebelum ajal tiba, kita orang-orang yang sangat militan, taat pada perintah Tuhan. Pasti gak kecewa hidupmu, gak kecewa matimu. Pulang dari tempat ini, anutlah kebahagiaan sejati. Yang setuju katakan amin.